Republik Indonesia sangat memberikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Kampar yang telah melakukan terobosan dengan penanaman padi IPADBO. Menteri Pertanian Republik Indonesia sangat memberikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Kampar yang telah melakukan terobosan dengan penanaman padi metode intensifikasi padi aerob terkendali berbasis organik. Bahkan dalam produksi IKO, panen IPADBO ala sangat menunjang ketahanan pangan dengan menanam padi. Padi IPADBO IKO memang baru dilakukan oleh penjabat Bupati Kampar, Dr. Haji Kamsol, akan tetapi ala memberikan dampak luar biasa. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Republik Indonesia, Dr. Priyatna Sasmita menyampaikan permohonan maaf Menteri Pertanian Republik Indonesia tidak bisa hadir di panen itu. Menteri Pertanian sangat mendukung dan memberikan apresiasi langkah-langkah nyata dalam program ketahanan pangan di Kabupaten Kampar. Dari Bangkinang Kota, Arif, Tim TV Ocu, Riau Raya TV mengabarkan. Dr. Priyatna Sasmita MSI, kami silakan. Bismillah. Belajar baik. Selalu unggul. Hadirin, demikianlah seluruh rangkaian acara Panen Raya dengan metode IPADBO pada siang hari ini. Dan setelah kami tutup acara ini, kami persilahkan kepada Bapak Menteri atau yang mewakili beserta penjabat Bupati Kampar dan Ketua KTNA Kabupaten Kampar beserta rombongan lainnya untuk menuju ke lokasi panen raya. Baik. Rombongan sudah menuju ke lokasi panen raya dengan metode intensifikasi padi Maju negara makin banyak terkendali berbasis maju pertanian organik atau yang dikenal dengan cara mampu ke apa? Baik pemirsa dan hadirin yang berbahagia, dengan berlangsungnya panen raya ini oleh Bapak Menteri dan juga rombongan lainnya, maka selesai sudah seluruh rangkaian acara kita pada siang hari ini. Akhirnya kami selaku pembawa acara dari bagian protokol dan komunikasi pimpinan PKK mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Topik wali hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sulaiman yang dipotong bukan itu. Ini aja Pak Sulaiman yang dipotong. Masa saya dipotong, sering dipotong Jarang kan? Biar nggak becek, biar nggak becek. Habis itu potong. Siapa nih? Siapa nih? Jari. Saya situ, pengadilan. Ini ke jari mana ke jari? Belum. Ini sendal diturunkan nggak Bang? Petuju Bang. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Menteri Romaudi untuk menikmati hidangan yang telah kami sediakan. Responnya diminta 28 sampai 35. Peranakannya banyak. Ya. Dengan jarak, tidak bukan 40 kan? Yang 25 itu yang 28 ya? Ya. Ini kita pakai 50 Maret Pak ya. Makanya banyak. Coba hati-hati aja. Sedikit. Ayo.
ini Pak. Saya sudah juga mendapatkan surat dari Pak. Oh iya, ini petani terbaik Pak di sini Pak. Oh, jadi kita bilang petani sampaikan nanti ke lihat-lihatnya. Yang mendapatkan. Izin Pak, 1, 2, 3. Tua aja. Kabupaten Kampar, ke depan kota merambah di 12 kabupaten kota. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati dan sama-sama kita banggakan Bapak PJ Bupati Kampar, Bapak Dr. Haji Kamsol MM. Yang saya hormati dan kita banggakan juga Bapak Gubernur Provinsi Riau yang diwakili oleh Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultur. Yang saya hormati para anggota DPR dan DPRD Kabupaten Kampar. Yang kami hormati juga Ketua KTNA Provinsi Riau, yang kami hormati tidak lupa Kepala BPTP Riau, Ibu Dr. Sanora Yulia Sari, juga Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kampar, jangan lupa. Demikian juga rekan saya juga Guru Besar dari Fakultas Pertanian Unpad yang sama-sama hadir di tengah kita, Bapak Profesor Tuarar. Senang sekali bisa ketemu dengan Bapak semuanya di sini. Kemudian hadir Wakompinda Kabupaten Kampar, Pak Dandim, Pak Kapolres, kemudian dari kehakiman juga pengadilan, kemudian para mitra di daerah hadir tadi disebut oleh Bapak Bupati dari Deputi Bank Indonesia Provinsi Riau, kemudian dari BRI, kemudian hadir juga para mahasiswa perwakilan dari Universitas Pajajaran, Universitas UEN, kemudian Universitas Kampar dan Politeknik Kampar, tidak lupa camat dan desa sekabupaten Kampar, dan yang kami hormati dan juga banggakan para tokoh masyarakat Kampar, terutama petani dan kelompok tani dan hadirin sekalian yang tidak bisa sebut saya satu persatu yang berbahagia. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia kepada kita semuanya sehingga kita bisa sama-sama berkumpul di tempat yang berbahagia ini dalam rangka panen raya padi dengan metode IPADBO dalam keadaan sehat. Khusus untuk yang muslim, mari kita bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Bupati yang saya hormati dan kami banggakan dan hadirin yang berbahagia, pertama-tama saya perkenalkan, tadi sudah disebutkan, saya Priyatna Sasmita, kebetulan ditugaskan sebagai Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan di bawah Badan Litbang Pertanian Kementerian Pertanian. Ini menyampaikan permohonan maaf Bapak Menteri Pertanian dan Kepala Badan Litbang seperti tadi disampaikan oleh Pak Bupati, bahwa beliau yang semula benar-benar mengagendakan Pak Bupati, Pak Gubernur, namun pada saat ini kemarin beliau mengagendakan hari ini ada rakor juga yang tidak bisa ditinggalkan. Oleh karena itu beliau menugaskan kepada saya untuk
bisa mewakili dan bersama-sama dalam kebahagiaan panen raya padi Itbatbo di Kabupaten Kampar dengan senang hati. Selanjutnya juga beliau menyampaikan salam dan berapresiasi terhadap penyelenggaraan panen padi melalui terobosan inovasi teknologi baru yaitu Itbatbo di Kabupaten Kampar, dan harapannya di tengah-tengah kondisi yang sangat genting ini terkait dengan ketahanan pangan, ini merupakan suatu langkah konkret kontribusi daripada upaya-upaya kita semua, khususnya masyarakat Kabupaten Kampar, dalam rangka mempertahankan ketahanan pangan. Untuk itu beliau sangat mengapresiasi dan senang sekali, namun permohonan maaf beliau tidak bisa hadir pada kesempatan ini bersama-sama dengan Bapak Ibu semuanya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, beliau sering sekali mengamarkan kepada kita semuanya, kepada kami, terutama di lingkungan Kementerian Pertanian, bahwasannya saat ini pemerintah dan dunia ini tengah dihadapkan pada kondisi yang tidak biasa-biasa saja, terutama terkait dengan penyediaan pangan. Kenapa demikian? Saat ini sebenarnya kita belum terlepas dari dampak pandemi COVID-19 yang sudah berjalan 3 tahun terakhir. Kemudian ditambah lagi ada perubahan iklim yang sulit diprediksi. Kemudian terakhir juga situasi tekanan geopolitik dunia, di antaranya perang Ukraina dan Rusia, ini juga tentu ini akan membawa dampak yang luar biasa terhadap penyediaan dan distribusi pangan, baik di nasional atau di lingkungan kita sendiri, di negara kita sendiri, maupun di internasional. Oleh karena itu, saya kira kami menyampaikan apresiasi ini, langkah-langkah konkret dari pemerintahan daerah, Bapak Gubernur, Bapak Bupati, masyarakat, dan seluruh stakeholder telah berkontribusi nyata dalam peningkatan produksi padi, khususnya untuk ketahanan pangan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saat ini memang pangan menjadi super prioritas mendapatkan perhatian. Tadi sudah disebutkan ada hal-hal yang tentunya kita perlu diantisipasi, dan bahkan pemerintah sendiri secara khusus memprogramkan untuk memiliki strategi peningkatan kapasitas produksi dan juga menurunkan inflasi dengan meningkatkan komoditas tanaman pangan yang merupakan substitusi daripada sumber pangan impor dan komoditas-komoditas lainnya. Kemudian kita tahu bahwa pemerintah dalam menunjukkan keseriusannya melakukan langkah-langkah yang disebut dengan cara bertindak. Pemerintah dalam Kementerian Pertanian telah melakukan cara bertindak, peningkatan kapasitas produksi, kemudian peningkatan diversifikasi pangan lokal, kemudian peningkatan penguatan cadangan dan sistem logistik pangan, termasuk juga pengembangan sistem pertanian modern, dan langkah-langkah yang kita lakukan juga bagaimana kita bisa berkontribusi dalam memberikan ketersediaan pangan tidak hanya di Indonesia tetapi di dunia. Kita berupaya untuk bisa melakukan ekspor 3 kali. Nah, oleh karena itu kami dari Kementerian Pertanian, Bapak Menteri Pertanian juga mengapresiasi yang luar biasa ini khusus untuk masyarakat Provinsi Riau dan khususnya Kabupaten Kampar yang telah memberikan langkah nyata dalam memberikan kontribusi terhadap ketahanan pangan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebenarnya di tengah-tengah konflik krisis pangan dunia yang sekarang ditakuti oleh seluruh masyarakat di dunia, Indonesia ini sebenarnya 3 tahun terakhir tidak mengimpor beras, khusus untuk beras medium. Kita tidak mengimpor beras. Bahkan kita 3 bulan yang lalu mendapatkan pengakuan dan apresiasi dari Lembaga Penelitian Padi Internasional bahwa Indonesia ini bisa bersuasembada beras melalui kebijakan sistem pangan yang baik, termasuk juga penerapan inovasi teknologi yang tepat dan dibanggakan oleh masyarakat di dunia saat ini. Jadi Indonesia ini sebenarnya sudah dinilai oleh masyarakat dunia memiliki ketahanan pangan yang paling baik di dunia. Oleh karena itu, mari kita ini sama-sama bahu-membahu untuk bisa terus mempertahankan ketahanan pangan ini supaya kita tidak kembali impor beras. Dan mungkin Bapak Bupati, Bapak Gubernur saat ini juga sedang disibukkan juga bahwasanya saat ini melihat stok beras di Bulog ini tentunya
belum menggembirakan untuk bisa memenuhi cadangan beras nasional. Namun demikian, mudah-mudahan dalam evaluasi yang tidak lama ini kita bisa menyimpulkan bahwa kantong-kantong beras di Indonesia itu bukan hanya di Bulog, tetapi tentu ada di masyarakat yang lebih banyak. Dan mudah-mudahan kita tidak lagi impor dan bisa bersuasembada pangan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tadi sudah disebutkan oleh Bapak Bupati bagaimana kita melakukan terobosan-terobosan dalam rangka meningkatkan, bukan hanya peningkatan produksi, tetapi meningkatkan nilai tambah, daya saing, dan yang terpenting juga keberlanjutan. Saya melihat bahwa inovasi teknologi IPATBO ini, intensifikasi padi aerob terkendali berbasis organik ini, justru memang sasarannya itu tepat guna, di mana teknologi ini akan menghemat pupuk, air, kemudian bibit, dan tentu biaya yang diberikan akan relatif rendah. Dan yang terpenting juga, tadi Pak Kadis juga mengamanatkan, memesankan kepada Pak Bupati, Pak Gubernur mungkin nanti, bahwasanya produk daripada IPATBO ini, karena mekanisme prosesnya berbeda dengan budidaya padi secara anorganik, tentu kualitasnya juga akan lebih baik dan bisa dijadikan sebagai padi organik. Dan tentu ini harapannya semua stakeholder itu tuh bahu-membahu, baik di hulunya dalam peningkatan produktivitasnya maupun di hilirnya dalam rangka pemasaran dan memberikan nilai tambah kepada petani. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya bangga sekali dan pasti Pak Menteri bangga bahwasanya inovasi teknologi IPATBO itu bisa meningkatkan produktivitas. Tadi hasil ubina Ambil yang P2 itu. P2 lang mana nih. Beli yang kedua ya. Ini merupakan suatu prestasi yang luar biasa. Oleh karena itu, kami berharap tentu Pak Bupati tidak ingin juga oleh sambutan dari Komunitas Pertanian Pak Profesor Kuala dan kawan-kawan dan mahasiswa dan terus melakukan pendampingan inovasi teknologi ini. Dan satu hal yang sudah bisa kita kembangkan secara cepat, bagaimana kecepatan dan masalisasi daripada inovasi teknologi ini kepada masyarakat pengguna secara luas, Bapak dan Ibu yang hormati. Saya kira kenapa kita kampanye nasional itu baru mencapai 5,2, karena saya melihat banyak sekali inovasi teknologi yang tersedia dari hasil riset dari lembaga penelitian, termasuk juga di perguruan tinggi, dengan inovasi yang diterapkan oleh petani. Dan tentu ini memerlukan upaya dari semua pihak bagaimana supaya inovasi ini bisa diyakinkan oleh petani dan bisa diterapkan dan meningkatkan produktivitas secara nyata oleh petani. Bapak dan Ibu yang saya hormati, inovasi teknologi pertanian, terutama yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian, dari aspek paritas saja kita sudah melepas lebih dari 300 paritas global. Kemudian dari rekomendasi teknologi budidaya juga banyak sekali teknologi budidaya, termasuk IPATBO, termasuk Jajar Legowo, termasuk mulai dari PTT dan lain sebagainya. Namun yang terpenting sejauh mana kita bisa menjembatani agar inovasi dan teknologi ini memang benar-benar bisa diterapkan oleh petani, khususnya untuk padi. Saya sering berhitung begini Pak Bupati, untuk padi saya pikir kalau dengan populasi tanaman padi 160.000 Pak Bupati, saya ingat betul dari awal bahwa jarak tanam padi itu kan 25 cm kali 25 cm. Kemudian kalau 1 hektar itu kan 100 meter kali 100 meter. Jadi populasinya itu kalau 1 hektar itu berarti 400 kali 400. Populasinya 160.000. Jadi sebenarnya kalau pingin 8 ton saja, itu kita cuma butuh 50 gram mungkin Pak Prof ya. 50 kali 100, 8 ton. Kemudian kita bayangkan ini, seperti apa itu 50 gram tuh? Nah, kalau tidak salah, bobot 1000 butir itu kan seperti cerang, 26 gram. Jadi kalau ingin 50 gram itu cukup 2000 butir. Kalau jumlah gabah isi permalai itu 100 atau 100 lebih, berarti cukup 18 sampai 20
malai. Makanya ini sudah tampaknya sudah mendekati ini untuk mendapatkan 8 ton Pak Bupati. Jadi saya senang sekali. Jadi ini pertama sudah melebihi rata-rata produktivitas nasional. Kemudian sudah hampir sedikit lagi mencapai produktivitas ideal. Seperti yang saya hitung-hitung tadi. Kita ingin 50 gram per rumpun. Dengan populasi 160.000 berarti kita dapat 8 ton. Seperti apa? 2.000 butir 50 gram itu ya kita harus menumbuhkan tanaman itu, Bapak Ibu para petani, anakannya harus tidak kurang dari 20 anakan, sehingga nanti malainya 20 malai, dan per malainya minimal 100 dapat 2.000 butir, nanti dapat 50 gram, jadi dapat 8 ton. Mudah-mudahan ini tidak lama lagi Pak Bupati. Saya kira apalagi dalam rangka program Pak Bupati Kampar untuk melakukan scaling up inovasi teknologi IPATBO di lahan 2.000 hektar rencana Pak Bupati, ini tentu bukan hanya bersuasembada untuk Kampar, tetapi juga bisa berkontribusi ke ke daerah sekitar dan bisa berkontribusi juga terhadap impor atau menekan impor di negara kita ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, jadi demikian Bapak dan Ibu yang saya hormati, kenapa itu inovasi dan teknologi ini sangat lambat dilakukan? Karena bagaimana upaya-upaya kita membuktikan bahwa inovasi dan teknologi itu memang unggul dan bisa diterapkan oleh petani. Selain perlu upaya dari semua pihak, tentu kita harus memaklumi bahwa keragaman agroekosistem lingkungan bukan hanya di Indonesia dan bahkan mungkin di Riau dan Provinsi Kampar ini sangat variatif. Tentu ada padi sawah, ada padi ladang, rawa, lebah, pasang surut dan lain sebagainya. Untuk itu tentu kita harus pandai juga memilih inovasi dan teknologi yang paling sesuai untuk bisa meningkatkan produktivitas. Kenapa demikian? Karena inovasi itu kan cocok di Kabupaten Kampar, belum tentu cocok di kabupaten lainnya. Cocok di suatu tempat, belum tentu juga cocok di tempat lainnya. Termasuk juga paritas. Makanya paritas itu Kementerian Pertanian melepas berbagai paritas. Bahkan sering bertanya-tanya katanya Pak Prof, kenapa sih banyak-banyak sini paritas? Ya karena itu, karena tidak semua paritas padi bisa ditanam di semua tempat. Untuk padi sawah irigasi, ya padi sawah irigasi yang namanya Inpari, Inbrida padi sawah irigasi. Dia tidak bisa ditanam di sawah rawa. Untuk padi rawa kita merakit Inpara, Inbrida padi rawa. Kemudian untuk padi gogo, untuk lahan kering ada juga Inpago, Inbrida padi gogo, termasuk juga hibrida. Jadi inilah yang perlu kita lakukan manajemen dengan baik. Jadi hasil itu tentu secara kalkulasi ini sangat ditentukan pertama oleh penggunaan paritas unggul. Tadi sudah disebut-sebut juga oleh Pak Bupati, penggunaan benih berkualitas dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, tentu bagaimana kita memanage lingkungan, termasuk pengelolaan budidaya yang sesuai. Dan tentu dalam kerangka memberikan nilai tambah dan daya saing, kita juga harus kolaboratif dengan berbagai stakeholder dalam upaya meningkatkan kualitas, nilai tambah dan daya saing. Mungkin itu Pak Bupati yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Intinya Pak Menteri Pertanian senang terhadap langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah daerah Provinsi Riau, khususnya Kabupaten Kampar, dalam rangka peningkatan dan penguatan ketahanan pangan yang telah dibuktikan dengan langkah nyata di lapangan bersama petani. Untuk itu kami sampaikan apresiasi dan terima kasih sekali lagi. Dan saya mohon maaf atas nama Kementerian Pertanian belum bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu semuanya untuk bisa panen bersama. Dan insya Allah IPATBO ini yang diharapkan adalah bagaimana menjadi pioner untuk bisa dicontoh dan dikembangkan di masyarakat secara luas. Mungkin demikian Bapak Bupati, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati. Untuk itu saya menyampaikan permohonan maaf apabila salah kata dan salah ucapan yang saya sampaikan. Saya juga tertarik untuk menyampaikan pantun Pak Bupati. Tadi Pak Bupati berpantun, saya juga ingin belajar pantun. Ternyata di sini ada pantun berpantun gitu Pak Bupati. Saya akan menyampaikan, tapi ini baru belajar pantun, mungkin nanti akan lebih sering ke sini akan berpantun juga Pak Bupati. Pergi ke ladang panen keladi. Keladi dimasak dengan gula aren.
Mari kita panen raya padi untuk pertanian Riau yang maju, mandiri, dan modern. Terima kasih. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala pusat ini di bidang ini juga. Nah, dengan adanya kedatangan Pak Apus ini lebih bisa mendorong kita lagi ke depan terhadap apa yang kita butuhkan ya. Dan kita berharap beliau juga bisa menyampaikan ke Pak Menteri. Nanti ada periode kedua 3 bulan ke depan itu bisa panen lagi, kita cepat bisa. Dan Pak Menteri bisa hadir kan. Ya, terima kasih Pak. Silakan Pak. Pak, ini gimana terhadap dukungan dari kementerian sendiri Pak terhadap program yang sudah dikembangkan di Kampar Pak, IPAT BO Pak? Tentu Kementerian Pertanian ini mengapresiasi terhadap terobosan yang dilakukan oleh Kabupaten Kampar khususnya, terutama dalam peningkatan produksi padi melalui inovasi IPAT BO ini. Dukungan Kementerian Pertanian tentu ini sangat luar biasa. Mungkin Pak Bupati juga tiap tahun terus mengusulkan berbagai sarana produksi dan produksi pertanian di Kabupaten Kampar ini, baik itu melalui penyediaan benih unggul, kemudian pupuk, kemudian infrastruktur yang dibutuhkan. Namun tentu ini akan terus dikembangkan sesuai nanti dengan perkembangan kebutuhan dan dinamika yang terjadi di Kabupaten Kampar ini. Yang paling penting, saya kira terobosan ini sangat tepat dilakukan oleh pemerintah daerah karena memang skenario peningkatan produksi padi ini masih tetap kita bertumpu kepada ekstensifikasi dan intensifikasi. Ekstensifikasi berarti kita masih perlu melakukan perluasan, dan perluasan itu tidak perlu hanya dengan membuka lahan baru, tetapi perluasan juga bisa dilakukan dengan meningkatkan indeks pertanaman yang tadinya 1 kali, 2 kali menjadi 3 kali, sehingga luas tanamnya menjadi luas dan produksi akan meningkat. Kemudian yang kedua, selain luas tanam melalui indeks pertanaman yang meningkat, juga peningkatan produktivitas. Artinya meningkatkan produksi dari rata-rata atau dari produksi biasa. Saya tadi lihat produksi rata-rata Kabupaten Kampar ini kan baru mencapai 4 ton ya. Sedangkan rata-rata produksi nasional sudah mencapai 5,2 ton. Namun dengan terobosan inovasi teknologi ini sudah bisa mencapai di atas 7 ton tadi Pak Bupati sudah melaporkan. Artinya kenaikan produktivitas ini sungguh sangat signifikan dalam memberikan kontribusi terhadap peningkatan ketersediaan pangan khususnya beras. Tidak hanya produktivitas, tadi juga dibahas oleh Pak Bupati, Pak Gubernur melalui Kepala Dinas Pertanian Provinsi bahwa bahasanya terobosan inovasi teknologi IPAT BO ini tentu merupakan teknologi yang merupakan perbaikan dari teknologi-teknologi sebelumnya. Teknologi ini saya lihat sudah melihat aspek keberlanjutan. Artinya untuk keberlanjutan produktivitas itu harus ada perbaikan kesuburan lahan, harus ada perbaikan ketahanan lingkungan dengan menggunakan bahan organik. Kesuburan lahan turut terbaiki, kemudian kesehatan lingkungan juga dengan tidak banyak menggunakan insektisida akan lebih baik. Ditambah lagi tentu dengan tidak mengintroduksikan bahan-bahan kimia anorganik, nah tentu kualitas hasilnya ini akan bisa disamakan dengan padi organik Pak Bupati. Dan untuk itu juga memang tentu tadi bahwa pencapaian target ini tidak bisa dilakukan oleh satu pihak, tetapi kita harus berkolaborasi nanti di bawah koordinasi Bapak Bupati dengan para stakeholder, dalam arti dari mulai hulu penyediaan sarana produksi untuk peningkatan produktivitas, kemudian di tengahnya melalui pendampingan bagaimana ini inovasi teknologi bisa diterapkan oleh petani, dan di hilirnya bagaimana ini hasilnya itu bisa mendapatkan apresiasi pasar yang beda dengan cara budidaya biasa. Oleh karena itu melalui teknologi ini bukan hanya meningkatkan produksi, tetapi meningkatkan mutu yang tentunya akan meningkatkan nilai tambah, daya saing, dan pendapatan daripada masyarakat yang akhirnya kita harapkan bisa meningkatkan kesejahteraan petani juga. Mungkin itu komentar.